Kami dari kelas 2019 APG PAUD. Nama lengkap saya Petro Diana Yunifati. Nama lengkap saya Carolus Afrianto Lepen. Nama lengkap saya Dengan Susari. Sekarang kami akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Jalan-Jalan. Walking, 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 jam, 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 running, 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 let's talk no, let's talk no. Jalan, 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 melompat, melompat, lari, 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 berhenti, berhenti. Watermelon, watermelon, pepaya, pepaya, banana, 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 Tomato, tomato. Baik, sekarang kami akan baca materi tentang pembelajaran bahasa Inggris. Pembelajaran bahasa Inggris adalah unsur kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran akan terjadi interaksi antara murid dan lingkungannya. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran tidak hanya terjadi antara guru dengan murid, tetapi juga dengan sumber-sumber lainnya seperti media dan materi. Bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan makna yang diwujudkan melalui kata bahasa dan kosakata. Bahasa sesungguhnya bukan ilmu, ia adalah skill komunikasi. Bahasa tidak sekedar bunyi yang dapat dicerna secara empiris, tetapi juga kaya Oemar Hamalik. Kurikulum dan pembelajaran, keajaiban belajar, pustaka jenius, dengan makna yang sifatnya non-empiris. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada si penerima. Belajar bahasa tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi memerlukan interaksi yang lainnya. Anak-anak yang tumbuh dan terisolasi dari lingkungan sosial bahasanya tidak akan berkembang. Manusia mempunyai kemampuan untuk menghasilkan bermacam-macam suara. Suara-suara tersebut dikembangkan menjadi simbol yang bermakna. Bahasa Inggris merupakan alat komunikasi secara lisan dan tulis, sedangkan berkomunikasi adalah memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Listening, sesuatu keterampilan yang hingga kini masih diabaikan, karena keterampilan ini kurangnya materi berupa buku teks dan sarana lain seperti rekaman yang diperdagangkan untuk menunjang tugas guru dalam pelajaran menyimak untuk digunakan dalam bahasa Inggris. Speaking atau berbicara, tujuan utama kemampuan bicara adalah untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, yakni mampu berkomunikasi dalam suatu bahasa. Writing atau menulis, keterampilan menulis yang paling sukar dibandingkan dengan keterampilan berbahasa yang lainnya. Bila seseorang pelajar menggunakan bahasa kedua secara lisan, seorang penutur asli dapat mengerti dan menerima lafal yang kurang sempurna. Reading atau membaca, termasuk aktivitas yang sangat rumit atau kompleks, karena bergantung pada keterampilan berbahasa pelajar dan tingkat penawarannya. Media flashcard. Pada umumnya, anak-anak lebih cepat belajar kata-kata atau kosakata bila ditunjang dengan alat peraga, misalnya gambar atau benda nyata. Media berasal dari bahasa Latin dalam bentuk jamak, medium. Maksudnya adalah segala sesuatu yang membawa pesan dari suatu sumber kepada penerima pesan. Media adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim
kepada penerima pesan. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi. Media dapat dimanfaatkan antara lain. Yang pertama, membantu menyederhanakan proses pembelajaran bahasa dan menyempurnakannya. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahasa ibu atau bahasa pertama. Yang ketiga, membangkitkan motivasi atau minat belajar siswa, menjelaskan konsep baru agar siswa dapat memahami tanpa kesulitan dan salah pengertian, menyamakan persepsi apalagi kalau konsep baru tersebut mempunyai arti lebih dari satu, meningkatkan kualitas pembelajaran, membuat proses belajar lebih menarik dan interaktif. Ada beberapa macam media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, media pandang. Yang kedua, media dengar. Yang ketiga, media pandang dengar. Media pandangan proyeksi. Media pandang proyeksi adalah gambaran nampak pada layar. Media pandang non-proyektor. Media adalah pengoperasian tanpa menggunakan pesawat atau proyektor. Media dengar. Untuk keterampilan menyimak adalah media yang mengacana atau isinya direkam dan dapat didengar. Media pandang dengar, media yang punya unsur suara dan gambar. Kelebihan flashcard antara lain yang pertama, mudah dibawa-bawa dengan ukuran yang kecil. Yang kedua, praktis. Yang ketiga, mudah diingat karakteristik. Yang keempat, menyenangkan media. Kelemahannya, membuat waktu yang lama dalam proses pembuatan. Bahan cocok yang tebal mungkin dapat membosankan dan mematikan minat siswa untuk membacanya. Apabila kertasnya jelek, bahan cetak akan rusak dan sobek. Manfaatnya, yang pertama, meningkatkan kemampuan anak dalam menghafal dan menguasai kosakata. Yang kedua, memudahkan orang tua atau guru dalam mengajar dan mengenalkan kosakata. Cara pembuatan flashcard. Yang pertama, ukuran harus memadai dan cukup besar. Yang kedua, gambar harus dapat menyampaikan pesan dengan jelas. Yang ketiga, menggunakannya harus tepat. Penguasaan kosakata dalam Kamus Bahasa Indonesia. Penguasaan adalah pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan vokabulari. Vokabulari merupakan suatu kata yang seringkali kita ucapkan dalam suatu bahasa. Dengan menguasai kosakata, maka pembelajaran bahasa Inggris akan mudah dipahami. Namun, ada beberapa faktor penting mengenai kosakata dalam bahasa Inggris. Yang pertama, high frequency word. Yang kedua, academy word. Yang ketiga, technical word. Yang keempat, low frequency word. Penjelasan akan memaparkan jenis-jenis penguasaan kosakata. Yang pertama, penguasaan resistif adalah kegiatan yang bersifat pasif. Yang kedua, penguasaan produktif. Yang ketiga, penguasaan penulisan. Yang kedua, kesesuaian media flashcard. Dari hasil kajian teori di atas, media flashcard diasumsikan dapat diterapkan pada pembelajaran bahasa Inggris. Pada dasarnya, guru akan menerapkan media flashcard. Ini yang perlu diperhatikan adalah materi yang memuat sub-sub materi. Pada penelitian tindakan kelas ini, materi yang akan digunakan adalah materi food and drink yang akan disajikan dengan media flashcard. Dengan adanya media flashcard, hasil belajar siswa di sekolah dapat meningkat dengan baik karena dengan menggunakan media flashcard,
siswa dapat mengikuti pelajaran dengan lebih bersemangat, serta siswa mudah menguasai kosakata yang diajarkan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, ruangan lingkup mata pelajaran bahasa Inggris ada 3. Pertama, kemampuan berbacana, yakni kemampuan memahami dan menghasilkan teks lisan atau tulis yang direalisasikan dalam 4 keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, secara terpadu untuk mencapai tingkat literasi tertentu. Keempat, keterampilan tersebut digunakan untuk menanggapi atau menciptakan wacana dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, mata pelajaran bahasa Inggris diarahkan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut agar lulusan mampu berkomunikasi dalam berbacana dalam bahasa Inggris pada tingkat literasi tertentu. Kedua, kemampuan memahami dan menciptakan berbagai teks fungsional, pendek dan monolog, serta esei berbentuk atau berbagi bentuk. Garansi bahan ajar tampak dalam penggunaan kosakata, tata bahasa, dan langkah-langkah retorika. Ketiga, kompetensi pendukung, yakni kompetensi linguistik, kompetensi sosial kultural, kompetensi strategi, dan kompetensi pembentuk wacana. Pengajaran bahasa Inggris, kemampuan berkomunikasi seperti tersebut di atas sejalan dengan model kompetensi komunikatif yang digagas para ahli bahasa selama ini. Ketiga faktor ini membentuk pemilihan berbahasa formal atau informal, akrab atau tidak akrab. Dengan demikian, peserta didik mampu berkomunikasi sesuai konteks yang dihadapinya. Atau KL Murika et al. 1995, dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa teks dapat berupa tindakan lisan maupun tertulis. Dalam keempat keterampilan berbahasa sebagaimana diungkapkan KL Marx et al. 1995 sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi tindak bahasa, yaitu kemampuan mengambil peran dan komunikasi, yaitu disebut tindak tutur untuk lisan dan retorika untuk tulis. Ketika orang berbicara, ia berperan atau bertindak. Yang kedua, kompetensi berbahasa, yaitu kompetensi berkaitan dengan kemampuan menggunakan bunyi. Yang ketiga, kompetensi membentuk wacana, yaitu kompetensi yang diperlukan untuk menyusun atau menafsirkan serangkaian kalimat atau ungkapan sehingga membentuk makna yang utuh. Yang keempat, kompetensi sosial kultural, yaitu kompetensi terkait dengan pemilihan berbahasa yang dipengaruhi oleh pengetahuan sosial budaya. Yang kelima, kompetensi strategis atau strategis competence, yaitu kompetensi yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul terutama dalam komunikasi lisan. Prinsip-prinsip penilaian bahasa. Penilaian apapun yang digunakan menyarankan 7 prinsip hendaknya guru pertimbangkan ketika merancang butir-butir soal dan tugas-tugas penilaian, yaitu yang pertama, interpretasi, penulisan dan pembaca interpretasi realiti yang dihadapi seperti peristiwa, pengalaman, gagasan, dan yang kemudian menerjemahkan realiti tersebut ke dalam bahasa. Penulisan S menginterpretasikan realiti ke dalam tulisannya, membaca realiti. Karena itu, tentu tugas-tugas penilaian yang menuntun peserta didik melakukan interpretasi terhadap apa yang dibaca maupun yang didengarnya. Misalnya, bagian akhir suatu teks dihilangkan. Kemudian anak ditugaskan untuk menyelesaikan teks tersebut sesuai interpretasinya, atau anak diminta menceritakan kajian dalam teks dari sudut pandang orang lain. Yang kedua, kolaborasi. Ketika seorang berbicara atau menulis, ia perlu mempertimbangkan siapa yang diajak berkomunikasi. Sebagai pembaca, dia harus memahami maksud penulisan dengan mengarahkan segala pengetahuan dan pengalamannya yang dimilikinya, sehingga teks yang dibaca bermakna. Dalam pilihan normatif, proses ini sangat penting. Yang ketiga, pengetahuan budaya. Keempat, keterampilan berbahasa berfungsi,
dalam suatu sistem sikap, keyakinan, kebiasaan, cita-cita, dan nilai-nilai tertentu. Ketika Anda membaca berbahasa Inggris dengan masih menggunakan sistem budaya Indonesia, dia berposisi mengalami sebenarnya untuk disalahpahami oleh pihak yang tidak mengerti latar belakang anak. Orang penilaian tugas-tugas harusnya menjangkau aspek ini. Berikut contoh format pengamatan. Untuk menilai keterampilan mendengarkan atau berbicara, cara ini bisa digunakan untuk penilaian sumatif yang tujuannya untuk merangkum hasil belajar pada periode tertentu atau pada akhir program. Setiap kelompok atau pasangan memperagakan kemampuannya di depan guru, sedangkan kelompok atau pasangan ini menunggu kegiatan peserta didik dengan menggunakan audio recorder. Mendengarkan dengan menulis. Yang berikutnya, informasi transfer. Mendengarkan dengan berbicara dan menulis. Membaca dengan menulis dan berbicara. Mendengarkan, berbicara, membaca nyaring, proses menulis, menilai tulisan, sikap, simpulan dan saran. Limpahan wewenang kepada daerah dan satuan pendidik dalam mengembangkan kurikulum, diikuti dengan pembentukan TPK. Kurikulum berbasis kompetensi menekankan penyelenggaraan proses pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan kompetensi, sehingga guru didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran tuntas dan penilaian autentik, di mana penilaian terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dan tugas-tugas penilaian menggambarkan dunia nyata. Dalam melaksanakan penilaian perlu digarisbawahi bahwa tidak ada satupun alat penilaian yang dapat mengumpulkan informasi, prestasi, atau kemajuan belajar peserta didik secara lengkap. Penilaian tunggal tidak cukup untuk memberikan gambaran atau informasi tentang kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap peserta didik. Lagi pula, interpretasi hasil penilaian tidak mutlak dan abadi karena anak terus berkembang sesuai dengan pengalaman belajar yang dialaminya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kami sudah membacakan materi tentang pembelajaran bahasa Inggris. Sekarang kami akan mempraktekkan bahasa Inggris bagian-bagian tubuh. Anak-anak, kalian tahu bahasa Inggrisnya rambut? Tahu Ibu. Apa bahasa Inggrisnya? Baik, terima kasih. Mata? Tidak tahu Ibu. Terus kalau bahasa Inggris pipi? Tidak tahu Ibu Guru. Bahasa Inggrisnya cik. Coba ulang sebutkan. Cik. Cik. Cik, bahasa Indonesianya? Pipi. Baik, terima kasih. Kalau bulu mata? Tidak tahu Ibu. Ice. Iceless. 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 Kalau jari-jari? Tidak tahu Ibu. Fingers. 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 Kalau hand? Hand. Tahu Ibu. Apa? Tangan. Baik, terima kasih. Sekarang baik, itu saja materi dari kami. Sekian dan terima kasih.